Halo, di sini Anggi dan kali ini kita akan lanjut bahas tentang rangkaian dioda. Nanti akan kita bahas clipper, ada limiter juga, dan ada voltage multiplier. Yang pertama ini adalah clipper. Jadi clipper itu jadi info. Jadi clipper ini adalah untuk pengoptimisasi kali ya. Pengoptimisasi sinyal kecil dioda untuk frekuensi tinggi tapi dayanya rendah. Nah, si clipper ini tuh ada dua, ada clipper positif dan ada clipper negatif. Maksudnya clipper positif ini dia membuang bagian positif. Jadi kan harusnya grafiknya tuh gelombang sinudional gitu kan. Nah, karena dia membuang bagian positif, akhirnya tinggal sisa gelombang-gelombang yang ada di bawah sumbu X doang gitu. Sedangkan clipper negatif ya kebalikannya, dia membuang bagian negatif sehingga tinggal tersisa gelombang-gelombang yang ada di atas sumbu X begitu. Nah, gimana sih ini? Langsung aja di rangkaian yang dibuat di Proteus. Oke. Ini contoh ini adalah clipper positif. Kalau misalnya sumber positif katakan ada di sebelah sini, maka arus akan mengalir lewat sini, melewati transistor, dan juga let's say ini titik A, dia akan terbagi menjadi ke dioda dan juga ke beban. Nah, di dioda ini kan sisi sini anodanya lebih positif dibandingkan katoda, sehingga dia panjar maju dan arus bisa terus ngalir. Ini terhubung singkat kan ya diodanya, jadi dia bisa terus masuk ke sini. Sedangkan hambatan yang ada di dioda ini diasumsikan jauh lebih kecil dibandingkan hambatan yang ada di beban ini. Maka seolah-olah semua arusnya itu ngalirnya lewat sini, nggak ada tuh arus yang ngalir lewat sini. Akhirnya tadi itu kan arus dari sini nih ke sini, lalu ke dioda dan diteruskan ke ground. Maka potensialnya jadi 0. Lanjut di loop selanjutnya, let's say di sini positif, maka dia akan melewat dari sini ke bawah kanan. Let's say ini titik B, dia akan terbagi juga kan ke dioda dan juga ke si beban. Di sini dia panjar mundur dong, akhirnya di sini terputus, gak ada arus yang ngalir ke sini. Nah, maka dari itu semua arusnya mengalir ke beban. Oleh karena itu, besar potensial di beban ini akan sama dengan potensial di awal. Kayak gitu. Makanya langsung lihat grafiknya ya. Nah, oke. Nih, makanya yang tadi aku bilang, dia kan clipper positif ya. Jadi yang bagian positifnya tuh kepotong nih, nggak ada nih. Yang positif-positif harus, ini kan inputnya nih. Harusnya kayak gini, dan bagian positif-positif yang ada di atasnya ini kepotong semua kayak gini. Jadi kayak tadi nih, yang di fasa positifnya itu dia potensialnya 0 kan tadi, karena ini arusnya dilanjutkan ke ground, diteruskan ke ground, akhirnya dia potensialnya 0, maka di sini nggak ada si gelombang positifnya. Sedangkan tadi dengan fasa negatif, si RL besar potensialnya sama dengan potensial awal, makanya dia tetap ada gelombang ke bawah. Oleh karena itu, akhirnya grafiknya jadi seperti ini. Kayak gitu. Terus gimana dengan clipper negatif? Ya kebalikannya dari ini. Prosesnya sama, cuman berkebalikan. Hasil grafiknya pun berkebalikan. Let's say ini adalah positif. Dari fase positif ini kita maju arusnya langsung ke transistor, terbagi ke dioda dan juga ke beban. Yang di sini jadi panjar mundur kan, maka arus terputus dan semuanya berjalan ke beban. Maka potensial yang ada di beban sama dengan potensial awal. Tapi kalau kita jalan lewat sini nih, nah di sini terbagi lagi kan. Kalau misalnya dia lewat ke dioda, dia akan panjar maju, sehingga seluruh arusnya seakan-akan mengalir lewat sini, karena tadi hambatannya diasumsikan jauh lebih kecil dibandingkan yang ada di beban. Maka dari itu,
hasilnya akan seperti ini. Nah, jadi tadi kan kalau misalnya kita lewat fasa positif, potensial akhir, si potensial beban ini sama dengan potensial awal kan, maka gelombangnya tetap seperti di inputnya. Tapi saat dia masuk ke fasa negatif, dia akan diteruskan ke ground. Maka dari itu, dia potensialnya 0. Maka sejajar dengan sumbu X di sini. X-nya 0 gitu. Makanya grafiknya jadi kayak gini. Kayak gitu penjelasan kenapa grafiknya bisa kayak gitu dan gimana jalannya rangkaian dari si clipper positif dan negatif. Selanjutnya kita akan bahas tentang limiter. Ini kita close ya. Oke, lanjut ke bagian dioda clamp atau limiter. Ya namanya juga limiter ya, jadi dia fungsinya adalah untuk membatasi sinyal output yang masuk sehingga mencegah adanya tegangan yang masuk secara berlebihan ke perangkat elektronik. Kan kalau ada tegangan berlebihan di perangkat elektronik tuh bisa bikin perangkat elektronik jadi cepat rusak kan. Nah, jadi ini adalah rangkaiannya, dan rangkaian ini tuh memanfaatkan dua dioda, ini ada D1 dan D2, dan juga memanfaatkan tegangan barriernya. Di sini besarannya nilainya 0,7 volt. Oke. Gimana sih jalannya si rangkaian ini? Dalam fasa positif, dia akan maju melewati transistor, lalu di sini terbagi menjadi dua kan, ada yang ke D1 dan ada yang ke D2. Di D2 ini udah otomatis kan, jelas banget kalau di sini dia bakal panjar mundur, nggak akan ngalir arusnya samsak ke sini. Tapi kalau misalnya di D1, apabila tegangan yang datangnya itu masih kurang dari 0,7 dari si tegangan barriernya tadi, maka arus itu nggak akan lanjut, nggak akan diteruskan ke ground. Tapi dia akan diam dulu di sini. Dan besar tegangan si D1 ini akan sama dengan tegangan yang datang. Jadi misalnya yang datangnya baru 0,5, ya besar dari si V1 ini juga bakal 0,5. Tapi kalau misalnya dia udah lebih besar daripada 0,7, maka akan diteruskan ke ground ke sini. Jadi panjar maju nih, diteruskan ke ground, dan besar si V1 ini maksimalnya adalah 7, akan stabil di 7. Nah, gimana kalau fase negatif? Ya sebaliknya. Dia akan maju, masuk, melewati transistor. Di sini terbagi lagi menjadi dua, ke D1 dan ke D2. Tapi di sini berarti dia bakal jadi panjar mundur. Dan di D2 ini, kalau misalnya tegangan yang masuk itu masih kurang dari minus 0,7, minus ya, maka dia juga nggak akan diteruskan ke ground. Tapi dia akan diam dulu di sini. Nunggu sampai besarnya itu lebih besar atau sama dengan 0,7. Jadi si V2 ini akan sama dengan si V-in. Misal yang masuknya masih 0,8, ya dia juga masih minus 0,8, tadi minus ya. Nah, tapi kalau misalnya ternyata si tegangan yang datang di sini udah lebih dari minus 0,7, maka dia akan panjar maju dan diteruskan ke ground. Makanya minimal si tegangannya itu adalah minus 0,7. Stabil gitu nanti di minus 0,7 si besaran V2 nya ini. Oke, kita lihat nih si digital oscilloscope. Nah, ini dia. Kalau misalnya kita gambar grafik ini nih di kertas pakai sumbu X sama sumbu Y, si atas ini, yang atas ini akan sejajar dengan 0,7, sedangkan yang bawah ini akan sejajar dengan minus 0,7. Kenapa? Karena tadi dia itu nggak akan lebih dari 0,7 dan nggak akan kurang dari minus 0,7. Makanya grafiknya seperti ini, akan stabil terus seperti ini. Kayak gitu limiter. Jadi dia membatasi, tetap di situ aja si tegangannya. Kayak gitu. Oke, kita lanjut ke clipper bias. Oke, lanjut nih ke bagian clipper di bias. Apa sih bedanya dengan clipper yang tadi? Ya ini kan namanya ada D bias, jadi dia punya bias di sini. Atau ada tegangan tambahan dari baterai yang besarnya itu di sini 0,7.
Jadi sebenarnya untuk jalannya rangkaian hampir sama sih dengan clipper yang awal, tapi karena dia ada 0,7-nya di sini, jadi jalannya kayak limiter yang tadi untuk panjang maju atau panjang mundurnya. Contoh nih, dalam fase positif, ini clipper DBS yang positif ya. Jadi clipper DBS ini juga sama kayak clipper yang biasa, ada positif, ada negatif, dan tambahannya ada yang campuran. Yang ini nih yang campuran, jadi dia ada 2 diodanya. Oke, contoh ya untuk yang clipper DBS positif. Dalam fase positif, dia ngalir ke sini melewati transistor, dan di sini akan terbagi menjadi 2 kan, ada ke dioda dan ada yang ke beban. Nah, kalau misalnya nih tegangan yang datang ternyata belum sampai 0,7, maka dia akan yang di sini, nggak akan panjang maju. Dan besar tegangan di si D1 ini akan sama dengan tegangan yang masuk. Misal, yang masuk baru 0,5, ya besar tegangan di sini juga 0,5. Tapi kalau misalnya udah sampai 0,7 atau lebih, maka dia akan panjang maju ke sini dan diteruskan ke ground, kayak gitu. Nah, sama kayak clipper yang awal, jadi yang diasumsikan bahwa hambatan yang ada di sini itu jauh lebih kecil daripada yang ini. Makanya seolah-olah semua harusnya itu ngalirnya ke sini, nggak ke sini. Lanjut, dalam fase negatif. Dalam fase negatif, dia jalan ke sini, di sini panjang mundur dong. Akhirnya semuanya jadi ngalir ke sini, kayak gitu. Dan besar ini sama dengan besar tegangan yang awal, gitu. Bedanya juga adalah di grafiknya. Jadi kalau misalnya di grafik clipper yang tadi itu kan dia akan terbatas di 0 ya. Ini nih, si besar tegangan ini tuh kalau misalnya panjar maju, dia akan diteruskan ke ground dan besar potensialnya akan 0. Tapi kalau di sini karena dia punya bias yang besarnya 0,7, punya baterai tambahan nih, maka dia nggak akan 0 nanti si potensialnya, tapi minimal 0,7 karena dia punya ini. Maka dari itu, nih coba kita lihat ya. Nah, ini adalah grafiknya. Sama aja kan sebenarnya sama clipper yang positif tadi, cuman bedanya di sininya doang. Kalau misalnya kita bikin ini nih, grafiknya di kertas, si garis ini tuh akan akan sejajar dengan angka 0,7. Nggak akan di 0. Kalau clipper yang awal kan, ini sejajar dengan 0 kan, Y sama dengan 0. Tapi kalau ini akan sejajar dengan Y sama dengan 0,7. Kayak gitu. Terus yang clipper negatif gimana? Sama aja jalannya kayak tadi. Cuma bedanya, si garis yang bawah ini juga nggak akan sejajar dengan Y sama dengan 0. Tapi si garis yang bawah ini akan sejajar dengan Y sama dengan minus 0,7. Jadi pas ketemu di sini tuh, ini nih, pas jalan ke sini tuh dia sama nunggu dulu. Kalau misalnya si tegangan yang datangnya masih kurang dari minus 0,7, maka dia belum panjang maju. Tapi kalau misalnya udah nyampe atau lebih dari minus 0,7, maka dia akan panjang maju, kayak gitu. Yang ini ya campurannya, makanya coba kita lihat digital oscilloscope. Nah, kayak gini, sama kayak limiter tadi ya. Kenapa? Karena yang atasnya dia ada simpenan kan 0,7, dan yang bawahnya pun dia ada simpenan minus 0,7, kayak gitu. Jadi nggak akan lebih atau kurang dari situ, makanya kayak gini grafiknya. Gitu deh untuk clipper DBS. Lanjut ya untuk voltage multiplier. Sebelum bahas ke voltage multiplier nih, jadi di rangkaian dioda tuh ada yang namanya clamper. Fungsinya itu adalah menambah tegangan DC pada gelombang sinus. Jadi di si voltage multiplier ini dia pakai si clamper yang tadi tuh untuk naikin peak rectifier voltage tanpa perlu naikin input trafo voltage-nya. Nah, tipenya tuh ada 3. Karena kalau misalnya dia cuma pakai 1 voltage tuh, maksudnya pakai 1 doang tuh ya
agak terbatas ya. Jadinya dari 3 tipe ini dibedakan atas berapa banyaknya output yang bisa dihasilkan. Ada voltage doubler, di mana voltage doubler ini bisa half wave atau setengah gelombang, dan ada full wave atau gelombang penuh. Yang kedua ada voltage tripler, dan yang ketiga ada voltage quadrupler. Bedanya apa? Jadi kalau voltage doubler itu dia kayak clamper, tapi ditambah 2 dioda dan ada juga 2 kapasitor. Kalau tripler ya ada 3 dioda dan 3 kapasitor. Kalau quadrupler sudah pasti ada 4 dioda dan 4 kapasitor. Kayak gitu. Oke. Ini adalah rangkaian untuk half wave voltage doubler. Jadi kita bakal ngecek nih apakah benar nanti hasilnya itu akan double dari sumbernya. Jadi sumbernya tuh di sini 120 ya amplitudenya. Dan frekuensinya 60. Kita coba run. Oke. Jadi hasilnya tuh di C1 119 dan di C2 minus 239. Ini sebenarnya positif negatifnya karena cara nyimpan positif negatif dari voltmeternya aja ya, kayak gitu. Nah, ini nih besarnya tuh di sini ada 239, which is ini tuh emang almost hampir 2 kali lipat dari si sumber yang awal. Jadi dia tuh emang dikurangin sama tegangan barrier kita 0,7 kan. Jadi dia dikurangin sama 0,7 outputnya tuh. Makanya ini jadi 239 dan ini jadi 119. Ya ini kan harusnya 120 ya, dikurangin 0,7, kalau dibulatin jadi 119 kan. Dan ini dari 120 2 kali lipatnya jadi 240 kan. Dan kalau misalnya kita kurangin dengan 0,7 dan dibulatkan ke bawah akan menjadi 239. Berarti terbukti nih bahwa voltage doubler ini bisa kayak gitu. Untuk jalan rangkaiannya. Jadi dalam fase positif dia akan masuk ke sini, lalu ke sini melewati kapasitor. Lalu terbagi menjadi 2 kan, ada yang ke dioda 1 dan ada yang ke dioda 2. Sudah pasti dong di dioda 2 ini panjar mundur. Maka dia akan masuk ke sini dan balik lagi ke sini. Kayak gitu harusnya. Jadi kalau dalam fase positifnya kayak gitu, ke sini lalu balik lagi ke sini, dan si C1-nya ini terisi ya, akan terisi penuh. Gimana dengan fase negatifnya? Jadi maju di sini akan terbagikan jadi ke atas dan ke kanan. Yang ke atas yang di dioda 1 ini udah pasti dong panjar mundur, jadi nggak akan ngalir ke sini. Lalu yang di sini dia akan melewati si kapasitor dan lewat ke sini, balik lagi ke sini. Jadi untuk fase yang negatifnya ini akan ke sini dan melewati D2, balik lagi ke atas. Kayak gitu. Nah, kenapa sih ini kalau yang ini V-nya sama tapi kok yang ini hasilnya bisa 2V? Maksudnya 2 kali dari V input gitu. Ya, ini berdasarkan hukum Kirchhoff aja sih. Jadi bisa ya dicoba kita apply Kirchhoff law, di mana VC2 ini akan sama dengan V peak ditambah VC1. Kayak gitu. Dan hasilnya kayak gini, 239. Oke, lanjut ya ke yang full wave. Ini dia rangkaian untuk yang full wave. Jadi jalannya itu dalam fase positif dia akan maju, masuk ke dioda 1, lalu ke kapasitor 1 dan balik lagi ke sini. Kayak gitu. Sedangkan untuk fase negatifnya dia akan masuk lewat sini ke kapasitor 2 dan melewati dioda 2. Ini akan terisikan si kapasitornya, sehingga besarnya itu ini kayak kapasitor yang dipasang secara seri kan, jadinya tuh besarnya nanti bisa kita tambahin nih. Makanya aku
pasang voltmeter di sini buat ngeliat apakah benar nanti hasil dari keduanya itu jadi double dibandingkan dengan tegangan yang awal. Oke, kita coba run. Nah, besar dari tiap kapasitornya tetap dengan tegangan yang awal, tegangan masuk tetap 119. Jangan lupa ya, kan dikurangin dengan V peak-nya itu kan. Aduh, udah balelol nih. Ini juga sama 119, dan karena ini dipasang seolah seri, maka dia bisa langsung nih ditambahkan kayak gini dan hasilnya 239. Bener double dari si tegangan awal. Terbuktikan. Oke, kita lanjut nih ke bagian ini. Ini adalah rangkaian voltage triple. Kenapa disebut triple? Ya tadi karena dia punya 3 kapasitor, 1, 2, 3, dan ada juga 3 dioda, 1, 2, 3. Coba kita langsung run aja kali ya. Oke. Di sini sama dengan V input, di sini ada 2 kali V input, di sini juga 2 kali dari V input. Dan kalau misalnya ini kita sambungin nih secara seri, dia akan jadi 3 kali input. Berarti bener kan, dia berarti voltage tripler. Kenapa dia bisa kayak gini? Ya tadi pakai yang Kirchhoff juga sama gitu. Di sini 2 V, di sini 1 V, di sini 2 V, dan kalau misalnya sambungin jadi 3 V. Kayak gitu. Lanjut ya. Cek nih satu lagi nih yang voltage quadruple. Oke. Nah, ini. Jadi seperti yang di awal, voltage quadruple ini dia punya 4 kapasitor, 1, 2, 3, 4, dan punya juga 4 dioda, 1, 2, 3, 4. Gimana besaran dari kapasitornya masing-masing? Coba kita run. Oke, ini sama dengan V input, ini 2 kali V input, ini 2 kali V input, dan ini juga 2 kali V input. Dan kalau misalnya kita sambungkan nih secara seri, dia benar menjadi 4 kali input, 477 ya di sini. Wow. Gimana ya ini jalan rangkaiannya? Oke, kalau misalnya dalam fase positif dia masuk ke sini, lalu diteruskan ke sini ke D5, panjar maju dong, lalu masuk ke sini di D3 panjar mundur, maju lagi ke sini, di sini panjar maju, masuk lagi ke sini, di sini panjar mundur. Maka ini udah sekali kelewat, ini udah sekali kelewat. Dalam fase negatif dia masuk ke sini, lalu yang ke D5-nya panjar mundur, lalu masuk ke sini, ke D3-nya panjar maju lagi, di D6 panjar mundur, maju lagi, di D4 dia panjar maju lagi, kayak gitu. Berarti ya dalam fase positif kayak gini dan kayak gini, sedangkan dalam fase negatif di sini dan di sini gitu ya. Oke. Berarti terbukti ya untuk yang doubler, tripler, dan quadrupler bahwa si hasilnya tuh benar-benar emang bisa jadi double atau triple atau bahkan 4 kali lipat dari si V inputnya. Oh, ada satu yang terlewat nih. Jadi kan kalau misalnya di half wave tadi tuh V peak-nya 0,7 kan. Jadi hasil V akhirnya itu akan dikurangi 0,7 kan. Kalau misalnya di yang full wave ini dia dikuranginnya 1,4, 2 kali lipat dari 0,7. Kenapa? Karena kapasitor ini seolah-olah dipasang secara seri. Jadi ada 2 baterai seri.
Maka dari itu nggak cuma 0,7 tapi ada 2 VPIC-nya gitu. Makanya jadi dikuranginnya 1,4. Ini harusnya 240 kan. Dan di sini angkanya terus ganti 239, 238 kayak gitu kan. Ya mungkin dia bingung kali ya, mau pembulatan atas atau pembulatan bawah karena dikurangin 1,4. Jadi kayak gini. Lanjut, berarti untuk yang di voltage triple ini juga sama. Dia dikuranginnya bukan 0,7 tapi dikurangi 3 kali lipat dari 0,7 yaitu 2,1. Maka hasilnya jadi 358. Harusnya 360 kan. Tapi dikurangi 2,1 ya melalui pembulatan jadinya 358. Karena di sini seolah-olah ada 3 baterai yang terpasang seri. Ya memang 2 sih, tapi kan ini besarnya double kan. Jadi seolah-olah ada 3. Gitu juga dengan yang quadruple. Mana? Oh, ini. Nah, ini harusnya jadi 480 dong kalau misalnya full. Tapi dikurangi dengan 0,7 dikali 4 sama dengan 2,8 kan. Jadi si 480 ini dikurangi 2,8 dan dibulatkan ke bawah menjadi 477 karena ini seolah-olah ada 2, di sini juga seolah-olah ada 2 karena double gini kan. Maka ini semua seakan-akan 4 baterai yang dipasang secara seri, maka dikurangi jadi 2,8. Kayak gitu. Oke, that's all pembahasan untuk hari ini. Jadi kita tadi ngebahas tentang clipper, lalu juga membahas clipper di biasnya, membahas si dioda clamp atau limiternya, dan terakhir ini adalah voltage multiplier. Kayak begitu. Oke, segitu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya karena saya yakin pasti ada video selanjutnya. Bye-bye.